Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati dari Universitas Terbuka dengan NIM 858677511 akan membacakan makalah dari dasar-dasar matematika dan sains dari modul 1 sampai 6 sebagai berikut. Modul yang pertama yaitu himpunan. Himpunan ada 40 orang peserta dari mahasiswa ingin mengikuti sebuah lomba-lombanya ialah pidato bahasa Inggris yang diikuti oleh 23 orang peserta. Lalu ada lomba pidato bahasa Inggris dan mendongeng yang diikuti oleh 12 orang peserta. Maka hitunglah berapa banyak mahasiswa atau peserta yang mengikuti lomba mendongeng. Jawabannya adalah misalkan ada banyak peserta yang tidak mengikuti lomba mendongeng ditandai dengan huruf X. Banyak peserta yang hanya mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia ialah sebanyak 23 dikurangi 12 sama dengan 11 orang peserta. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn sebagai berikut di bawah ini. Banyaknya peserta yang hanya mengikuti lomba mendongeng yaitu 11 ditambahkan 12 ditambah X sama dengan 40. 23 ditambah X sama dengan 40. X sama dengan 40 dikurangi 23 sama dengan 17 orang peserta. Jadi banyak peserta yang mengikuti lomba mendongeng diperoleh dari peserta hanya mengikuti lomba mendongeng dan kedua lomba lainnya yakni dengan menjumlahkannya 17 ditambah 12 sama dengan 29 orang peserta. Suatu hari ada arisan keluarga. Ada 40 orang dan diantaranya ada 15 orang suka menu pedas, lalu ada 13 orang suka menu manis dan 7 orang yang menyukai menu keduanya. Berapa banyak orang yang tidak menyukai menu pedas dan menu manis tersebut? Jawabannya, misalkan X adalah banyak orang yang tidak menyukai kedua menu tersebut, maka banyak orang yang hanya menyukai menu pedas adalah 15 dikurangi 7 sama dengan 8 orang. Banyak orang yang hanya menyukai menu manis adalah 17 dikurangi 7 sama dengan 6 orang. Himpunan tersebut bisa digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Banyaknya orang yang tidak menyukai menu keduanya adalah 40 sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah X. 40 sama dengan 21 ditambah X. X sama dengan 40 dikurangi 21. X sama dengan 19. Jadi banyak orang yang tidak menyukai menu pedas dan menu manis adalah 19 orang. Macam-macam himpunan. Yang pertama himpunan kosong. Contohnya yaitu himpunan A adalah himpunan buruh pabrik yang berusia 5 tahun. Himpunan B adalah himpunan rambu-rambu lalu lintas berwarna ungu. Himpunan semesta atau universum misalkan A yaitu KLMNS dan himpunan semesta mungkin untuk himpunan tersebut adalah S sama dengan huruf konsonan. Himpunan huruf konsonan bukanlah satu-satunya himpunan semesta bagi A, akan tetapi masih banyak himpunan lain yang dapat dianggap himpunan semestanya. Himpunan hingga, contoh soal A sama dengan X sedemikian hingga X huruf vokal. Jika di dalam bentuk tabulasi maka A sama dengan A, I, U, E, O. Banyaknya anggota terhingga artinya anggotanya dapat dihitung yakni 5. Contoh soal kedua, H sama dengan merupakan himpunan arah mata angin dan dimulai dari huruf T. Tentukan jumlah atau N banyaknya Q. N banyaknya Q. Jawabannya adalah Q sama dengan timur, tenggara, timur laut dan banyaknya Q sama dengan 3. Himpunan tak hingga sama dengan contoh soal B adalah semua huruf abjad konsonan. B sama dengan B, C, D, F, G, H, J, K dan seterusnya.
Kegiatan belajar 2. Macam-macam himpunan lanjutan dan diagram Venn. Macam-macam himpunan atau lanjutan himpunan sama. Contoh soalnya A adalah M, S, T, U, H, P, X, I. Dan B, I, X, P, H, U, T, S, M. Contoh soal kedua, S adalah bola, boneka, mobil, mobilan. Dan T sama dengan mobil-mobilan, boneka, dan bola. Himpunan ekuivalen. Contoh soal yang pertama, P sama dengan warna rambu-rambu lalu lintas. Jadi jumlah P sama dengan 3. A merah, kuning, hijau. Jumlah A sama dengan 3. Maka P ekuivalen A karena N banyaknya P sama dengan banyaknya A. Contoh soal yang kedua, X sama dengan A, B, C, D, E. Jumlah X sama dengan 5 dan Y adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlah untuk Y sama dengan 5. Himpunan bagian. Hitung banyaknya himpunan bagian di bawah ini. A sama dengan 8, 9, 6, 7. B sama dengan C, D, F. Jadi banyaknya himpunan A sama dengan 2 pangkat 4 atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Banyaknya himpunan B sama dengan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Diagram Venn. Contoh soal S sama dengan Sari, Indah, Pita, Vira, Dika, Sasa. A sama dengan Sari, Indah, Pita, Vira. B, Pita, Vira, Dika, dan Sasa. Dan jawabannya untuk diagram Venn seperti di bawah ini. Kegiatan belajar 3. Operasi himpunan dan sifat-sifatnya. Pengantar yang pertama adalah operasi tambah. Contoh soal tambah titik 2, 5,5 sama dengan 10. Tambah titik 2 min 8,4 sama dengan min 4. Pemetaan tersebut ditulis sebagai berikut. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sedangkan min 8 ditambah 4 sama dengan min 4. Operasi akar kuadrat atau dengan simbol V. Akar kuadrat titik 2, 64 sama dengan 8. Akar kuadrat titik 2, 81 sama dengan 9. Pemetaan tersebut ditulis sebagai berikut. Akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. Akar kuadrat dari 81 sama dengan 9. Operasi himpunan. Operasi irisan atau interseksi. Contoh soal, bila P sama dengan salak, jeruk, manggis, apel, dan H sama dengan manggis, apel, anggur, maka P irisan H sama dengan manggis, apel. Untuk diagram Venn-nya ada di bawah. Dan operasi gabungan, contoh soal S sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. P sama dengan A, B, C, D, E. Dan H sama dengan D, E, F, G. A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Operasi penjumlahan, P sama dengan B, C, D. H sama dengan D, E, F, G. P tambah Q sama dengan B, C, E, F, G. Operasi pengurangan. Contoh soal P sama dengan PHR, H sama dengan RSTU diperoleh P dikurangi H sama dengan PH. Modul 2 Logika Matematika. Kegiatan belajar 1 kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Konjungsi P, konjungsi H. Soal daging cincang itu gurih dan empuk. Konjungsi dari dua pernyataan tunggal yaitu daging cincang itu gurih. Yang kedua, daging cincang itu empuk. Disjungsi P, disjungsi H. Soal liburan kita di pegunungan atau di pantai. Disjungsi dari dua pernyataan yaitu yang pertama liburan kita di pegunungan dan yang kedua liburan kita di pantai. Implikasi P, implikasi H. Contoh soal
Jika mendung tak berarti hujan, maka hujan tak akan turun. Implikasi terbentuk dari dua pernyataan. Yang pertama, mendung tak berarti hujan. Kedua, hujan tak akan turun. B. Implikasi soal. Ali berangkat bermain sepak bola jika dan hanya jika ditemani ayahnya. B. Implikasi ini terbentuk dua pernyataan. Yang pertama, jika Ali berangkat bermain sepak bola ditemani ayah. Dan yang kedua, jika ditemani ayah, Ali bermain sepak bola. Variabel dan konstanta. Yang pertama, variabel soal yang pertama, X plus 10 sama dengan 25. Maka X sama dengan 15 dan maka variabel dari soal ini adalah X. Konstanta soal, X ditambah 30 sama dengan 55, X sama dengan 25, maka yang disebut konstanta adalah 30 dan 55. Kegiatan belajar 2, operasi-operasi pernyataan, operasi negasi. Contoh soal. Buah-buahan mengandung vitamin. Operasi negasinya adalah tidak benar buah-buahan mengandung vitamin atau buah-buahan tidak mengandung vitamin. Operasi konjungsi. Contoh soal, P sama dengan Yogyakarta adalah ibu kota daerah istimewa Yogyakarta. Dan Ki, gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. P konjungsi Ki adalah Yogyakarta adalah ibu kota daerah istimewa Yogyakarta dan gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Operasi disjungsi. Contoh soal, P sama dengan bis adalah alat transportasi dan Ki bis adalah transportasi darat. P disjungsi Ki adalah bis adalah alat transportasi atau alat transportasi darat. Operasi implikasi atau pernyataan bersyarat. Jika min 8 ditambah 5 sama dengan min 3, maka min 3 adalah bilangan bulat. Implikasi ini bernilai benar karena alasan benar, kesimpulan benar. Operasi biimplikasi atau bikondisional. Contoh soal, nasi termasuk karbohidrat. Nasi adalah makanan pokok. Merupakan atau bernilai benar, kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Modul 3 logika matematika. Tautologi atau kontradiksi kontingensi. Tautologi, contoh soal, tunjukkan bahwa pernyataan majemuk atau majemuk P sama dengan Hi. Dan V, tautologi P adalah tautologi. Ada dua pernyataan tunggal yaitu P dan Hi sehingga banyak baris tabel kebenarannya yaitu 2/2 sama dengan 4 baris. Nilai kebenaran dari pernyataan P sama dengan Hi, V sama dengan P adalah B, semuanya benar sehingga pernyataan P sama dengan Hi, P adalah P adalah tautologi. Kontradiksi soal, tunjukkan bahwa pernyataan majemuk P sama dengan Hi dan kontradiksi P adalah kontradiksi. Ada dua pernyataan tunggal yaitu P dan Hi sehingga banyak baris tabel kebenarannya yaitu 2/2 sama dengan 4 baris. Nilai kebenaran dari pernyataan P sama dengan Hi adalah S, semuanya salah sehingga pernyataan P menjadi Hi sama dengan P adalah kontradiksi. Kegiatan belajar 2, aturan penarikan kesimpulan pengertian argumen yang valid. Contoh soal, Lia adalah siswa SMP N 1 Madiun, maka ia sangat berprestasi. Jawabnya adalah Lia adalah siswa SMP 1 Madiun, ia sangat berprestasi. Penarikan kesimpulan di atas dapat disajikan P sama dengan Hi atau premis 1 P, premis 2 dan titik 2 Hi sama dengan konklusi. Modus ponen. Contoh soal, jeruk mengandung banyak air maka jeruk mengandung vitamin C. Jeruk Bali banyak air. Titik 3 jeruk Bali mengandung vitamin C. Modul talent.
Jika terminal banyak kendaraan parkir, terminal tidak ada kendaraan. Atau modus standar, terminal tidak ada kendaraan parkir. Modul yang keempat mengenal makhluk hidup. Kegiatan belajar 1 struktur tubuh makhluk hidup. Konsep makhluk hidup. Soal yang pertama yaitu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu makhluk hidup dapat melakukan gerak. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk membangun tubuh dan mengganti bagian-bagian yang rusak serta sebagai sumber energi. Makhluk hidup memerlukan oksigen atau mempunyai kemampuan untuk mengadakan respirasi atau pernapasan untuk mengoksidasikan atau membakar bahan makanan. Makhluk hidup memerlukan suhu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Makhluk hidup mempunyai kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup mempunyai kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Makhluk hidup memerlukan air. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Struktur tubuh tumbuhan. Contoh soal, sebutkan struktur batang dan fungsinya dalam tubuh tumbuhan. Jawabannya adalah struktur batang yaitu hati kayu, intisari, kambium, getah pohon, lingkaran tahun, dan floem, dan kulit kayu. Fungsi batang sebagai alat angkut transportasi. Yang kedua sebagai alat penyimpan zat makanan, dan yang ketiga sebagai penyokong tubuh. Struktur tubuh manusia dan hewan. Contoh soal, sebutkan susunan rangka tubuh manusia. Yang pertama yaitu tulang tengkorak, yang kedua tulang badan, yang ketiga tulang anggota gerak. Contoh soal yang kedua, sebutkan gangguan dan kelainan otot serta penjelasannya. Yang pertama, kram, yaitu kram disebabkan oleh kejang otot tiba-tiba berkontraksi sangat kuat sehingga sakit. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot biasanya diderita orang berusia lanjut. Penyakit ini mungkin disebabkan pembengkakan jaringan penghubung otot. Yang ketiga yaitu polio. Polio disebabkan infeksi virus pada saraf yang mengendalikan gerakan otot rangka. Orang yang terkena penyakit polio dapat menjadi lumpuh. Sawan adalah kontraksi dari beberapa kelompok otot yang tidak berkoordinasi. Sawan bisa terjadi akibat gangguan pada otak. Keseleo terjadi di daerah sendi dan ligamen sendi, otot atau tendon dapat putus akibat tarikan tiba-tiba dan kuat. Kegiatan belajar 2, klasifikasi makhluk hidup. Contoh soal, sebutkan sistem klasifikasi makhluk hidup dan penjabarannya. Yang pertama yaitu sistem artifisial atau buatan. Sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Yang kedua, sistem alami. Klasifikasi sistem alami dirintis oleh Michael Adams dan Jean Baptiste de Lamarck. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami, artinya anggota-anggotanya yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Contoh soal kedua, apa yang dimaksud hewan invertebrata dan vertebrata? Sebutkan pula contohnya. Hewan
vertebrata yaitu hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun hewan yang termasuk invertebrata yaitu hewan bersel satu atau protozoa, hewan berpori polifera, hewan berongga coelenterata, hewan cacing atau vermes, hewan berbuku-buku atau arthropoda, hewan luna atau molluska, hewan berkulit duri atau echinodermata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki sumbu saraf atau otak atau otodata dengan tubuhnya dilengkapi oleh rangka dalam atau endoskeleton berupa tulang belakang. Hewan bertulang belakang terdiri dari ikan atau pisces, hewan amfibi atau amfibia, hewan melata atau reptilia, burung atau aves, hewan menyusui mamalia. Modul yang kelima, mengenal alam. Ilmu pengetahuan bumi. Contoh soal, bagaimana terjadinya petir menurut para ahli klimatologi? Jawabnya adalah menurut para ahli klimatologi, petir terjadi akibat perpindahan muatan negatif menuju ke muatan positif. Secara fisika, petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua massa dengan medan listrik berbeda. Jadi petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi dari pelepasan itu begitu besarnya sehingga menimbulkan rentetan cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat, yaitu geluduk, guntur, atau halilintar yang menggelegar. Ilmu fisika. Contoh soal, apa yang dimaksud dengan bunyi dan sebutkan salah satu syarat agar bunyi dapat terdengar. Bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya gelombang bumi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Salah satu syarat agar bunyi dapat terdengar adalah adanya alat pendengaran atau penerima bunyi. Telinga manusia normal hanya mampu mendengar frekuensi bunyi yang berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh soal kedua, sebutkan salah satu pengelompokan warna terpenting. Jawab. Salah satu pengelompokan warna terpenting adalah 1. Warna primer yaitu merah, biru, kuning. 2. Warna sekunder yaitu jingga, ungu, dan hijau. Warna tersier yaitu siena mentah, siena baki, siena sepra. Warna kuarter yaitu coklat, jingga, coklat hijau, coklat ungu. Pengelompokan lainnya warna netral, warna kontras atau komplementer, split, komplementer triad, komplementer tetrat, komplementer warna panas, dan warna dingin. Astronomi. Contoh soal, sebutkan teori-teori yang membahas terbentuknya tata surya. Yang pertama, teori nebula atau Immanuel Kant tahun 1749 sampai 1827. Teori planetesimal atau Thomas C. Chamberlain tahun 1843 dan sampai 1928. Teori pasang surut atau Sir James Jeans tahun 1877 sampai 1946. Teori bintang kembar atau bintang kembar pada tahun 1930. Teori protoplanet atau teori kondensasi oleh Carl von Weizsäcker tahun 1940 dan teori Big Bang. Contoh soal yang kedua, peristiwa apakah yang populer di ruang angkasa? Contoh jawabnya adalah peristiwa yang paling populer di ruang angkasa adalah kejadian gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sebetulnya banyak sekali fenomena dan peristiwa lain di ruang angkasa, tetapi informasi terkini berdasar hasil penelitian diantaranya adalah bulan Juli 2006 para ilmuwan dari Pennsylvania menemukan sebuah planet yang berumur 12,7 miliar tahun, yaitu jauh lebih tua dari perkiraan para astronomi. Semula usia planet 4,5 miliar tahun lalu. Di abad ini, abad ke-20, ada juga penemuan baru tentang peristiwa alam di ruang angkasa yang menakjubkan, yaitu dengan ditemukannya black hole atau lubang hitam. Penemuan pulsar atau dikenal dengan sebutan bintang berdenyut.
penemuan bintang Sirius atau Shira, dan penemuan galaksi tersembunyi. Modul 6, pengetahuan ilmu kimia. Pengenalan ilmu kimia. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Jadi makhluk hidup dan tidak hidup terdiri atas materi manusia, tumbuhan, hewan, air, batu, kayu, garam, dan benda-benda apa saja di sekitar kita termasuk materi. Contoh soal yang kedua, sebutkan perubahan materi secara umum. Yang pertama, perubahan materi secara fisika atau fisis. Salah satu bentuk energi penyebab perubahan materi adalah energi panas. Contoh, perubahan wujud. Kejadian perubahan wujud dapat diamati pada perubahan materi, di antaranya es balok yang mencair menjadi air menguap menjadi uap, kapur barus menyublim menjadi gas. Yang B adalah perubahan bentuk. Kejadian perubahan bentuk dapat diamati pada perubahan materi, di antaranya yang pertama, gandum yang digiling menjadi tepung terigu, benang menjadi diubah jadi kain, batang pohon dipotong-potong jadi kayu, balok, dan triplek. Perubahan rasa berdasarkan alat indera. Yang pertama, perubahan suhu, perubahan rasa, dan lain-lain. Perubahan kimia, perubahan yang menyebabkan terbentuknya materi baru atau perubahan materi yang melibatkan perubahan sifat materi secara kekal. Contoh, proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang merubah air, sinar matahari, dan sebagainya menjadi makanan. Bensin biodiesel sebagai bahan bakar berubah dari cair menjadi asap knalpot. Membuat masakan yang mencampurkan bahan-bahan masakan sesuai resep menjadi masakan yang dapat dimakan. Bom meledak yang merubah benda padat menjadi pecahan dan ledakan. Demikian makalah kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.